والمجوس والذين أشركوا Ya. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. Ya, dari mungkin ada perlu saya terangkan sedikit. Ada orang itu berhenti tetapi nggak niat berhenti. Mungkin saya maka dalam hal ini bermasalah nggak dalam tajwid? Secara zahir kelihatannya biasa karena dia tetap bisa menunaikan batas panjang pendeknya, tetapi sebenarnya dari segi niat hanya itu salah. Kalau dalam hal sholat itu tidak dianggap. Seperti begini, bapak bersin, ya, bapak bersin lagi sholat ini, bapak bersin, hajim, nah gitu, ruku, nah imamnya ruku, ruku sekalian aja lah. Itu nggak dianggap rukuknya bapak itu karena terruku, bukan ruku tapi terruku tanpa diniati. Sekalian aja kan dia sudah ruku juga, udah sekalian aja. Itu nggak dianggap, maka bapak harus naik lagi ke belakang, harus berdiri tegak lagi, baru ruku dengan niat. Jadi amal tanpa niat itu nggak sah hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Ya kalau dalam hal ibadah itu nggak dianggap. Maka untuk hati-hatinya kita harus ulang berhenti dengan pas dan niat berhenti. Walladzina asyraku. Gitu. Ini bisa dipahami nggak hal ini? Kadang kita membuat suatu gerakan tanpa diniati, itu nggak sah, harus diulangi. Bapak sujud, tapi nggak niat sujud, maka itu sujudnya nggak dianggap, harus ulang. Gitu, ya. Dalam hal apa saja, takbir, atau ruku, atau i'tidal, atau tahiyat. Kalau bapak nggak niat, nah begitu pun orang ngantuk. Orang ngantuk itu dia tahiyat misalkan, tapi nggak diniati tahiyat, ya sudah refleks aja dia. Tapi dia nggak niat tahiyat, itu nggak sah dalam ibadah. Jadi semua ibadah itu harus ada niatnya. Ini istimbatnya Imam Syafi'i dalam memahami hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu dihitung sah, diterima kalau diniati. Sebaliknya, berapa banyak pun amalannya tanpa diniati, maka tidak dianggap sah.